Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Kurniawan. Saya seorang mahasiswa Universitas Pelita Bangsa dengan NIM 1122111236. Saat ini saya sedang membuat video yang berfokus pada aspek pelatihan, disiplin kerja, kompensasi dan kepuasan karyawan di Waralaba Mixu Indonesia, khususnya pada cabang Mixu Caman. Melalui penelitian ini saya akan mengeksplorasi bagaimana program pelatihan yang diterapkan oleh Mixu Indonesia, khususnya pada cabang Mixu Caman, berkontribusi terhadap produktivitas dan kepuasan karyawan, serta bagaimana disiplin kerja dan kompensasi mempengaruhi kinerja mereka. Saya berharap video ini dapat memberikan wawasan yang bermanfaat bagi pengembangan sumber daya manusia di industri waralaba. Yang pertama, saya akan membahas tentang aspek pelatihan. Pelatihan kerja adalah proses sistematis untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap karyawan agar lebih efektif dalam pekerjaan mereka. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, pelatihan mencakup kegiatan untuk memberi, memperoleh, dan mengembangkan kompetensi kerja yang sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan. Tujuan utama pelatihan adalah untuk memperbaiki kinerja, lalu ada memutakhirkan keahlian dan mempersiapkan karyawan untuk promosi. Pelatihan yang dapat dilakukan melalui bentuk metode, termasuk pelatihan on the job dan off the job. Termasuk pelatihan on the job dan off the job. Aspek pelatihan kerja mencakup beberapa elemen penting yang harus diperhatikan untuk mencapai tujuan yang efektif. Jenis pelatihan terdapat pelatihan umum dan spesifikasi, serta metode seperti on the job training dan external training. Tujuan pelatihan itu harus jelas dan terukur, seperti peningkatan keterampilan dan pemahaman etika kerja. Lalu ada materi pelatihan, meliput manajemen, komunikasi, dan kepemimpinan. Metode pelatihan menggunakan teknik partisipatif seperti diskusi, simulasi, dan latihan. Lalu ada kualifikasi peserta dan pelatih. Peserta harus memenuhi syarat tertentu, sedangkan pelatih harus memiliki keahlian yang relevan. Pelatihan merupakan proses penting dalam keterampilan dan pengetahuan karyawan di Mixu Indonesia. Tujuan utama dari pelatihan adalah untuk mempersiapkan karyawan agar dapat melaksanakan tugas mereka secara efektif dan profesional, yang pada gilirannya meningkatkan produktivitas kerja
Melalui program pelatihan yang terstruktur, Mixu tidak hanya mengembangkan kemampuan teknis karyawan, tetapi juga membangun sikap dan perilaku positif yang mendukung tujuan perusahaan. Pelatihan ini berkontribusi pada kepuasan karyawan yang berdampak langsung pada kualitas layanan dan pengalaman pelanggan. Mixu Indonesia khususnya pada cabang Mixu Caman menawarkan berbagai jenis pelatihan untuk meningkatkan keterampilan karyawan. Antara lain, yang pertama ada pelatihan teknis. Pelatihan teknis itu berfokus pada pengembangan keterampilan praktis seperti penggunaan perangkat lunak dan teknik pembuatan es krim serta minuman berbagai rasa serta penyajiannya. Lalu ada pelatihan soft skill. Pelatihan soft skill yaitu mengembangkan keterampilan interpersonal, komunikasi, dan layanan pelanggan. Lalu ada pelatihan kepemimpinan. Untuk pelatihan kepemimpinan ini ditujukan bagi karyawan dengan potensi kepemimpinan untuk mempersiapkan mereka dalam posisi manajerial. Dampak dari pelatihan ini termasuk meningkatkan produktivitas karyawan yang terlatih lebih efisien dalam pekerjaan mereka, meningkatkan retensi karyawan. Karyawan jadi lebih merasa dihargai dan lebih loyal terhadap perusahaan. Lalu ada menciptakan budaya belajar, mendorong karyawan untuk terus belajar dan berkembang dalam organisasi. Setelah itu ada disiplin kerja. Disiplin kerja adalah kesadaran dan kesediaan individu untuk mematuhi peraturan serta norma yang berlaku di lingkungan kerja. Menurut Hasibuan, disiplin kerja mencakup sikap dan perilaku yang menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perusahaan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Ini berfungsi sebagai alat bagi manajemen untuk mendorong karyawan dalam mencapai tujuan organisasi. Disiplin kerja yang baik meningkatkan produktivitas dan menciptakan lingkungan kerja yang harmonis, di mana karyawan merasa bertanggung jawab atas tugas dan kewajiban mereka. Disiplin kerja adalah kesadaran dan kesediaan individu untuk mematuhi peraturan dan norma yang berlaku di lingkungan kerja. Menurut para ahli,
disiplin kerja mencakup beberapa elemen kunci. Yang pertama itu ada pengertian. Dalam pengertian ini, disiplin kerja didefinisikan sebagai sikap dan perilaku yang menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perusahaan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Yang kedua ada tujuan. Tujuan ini yaitu mendorong karyawan untuk bekerja secara kooperatif dan meningkatkan produktivitas. Lalu ada faktor. Disiplin dipengaruhi oleh interaksi antara kepribadian dan lingkungan. Lalu ada manajemen. Tindakan manajemen diperlukan untuk menegakkan disiplin, termasuk penerapan sanksi bagi pelanggar. Disiplin kerja yang baik berkontribusi pada pencapaian tujuan organisasi dan menciptakan lingkungan kerja yang produktif. Disiplin kerja di Mixu Indonesia, khususnya cabang Mixu Caman sendiri, itu merujuk pada kepatuhan karyawan terhadap peraturan dan norma yang ditetapkan dalam organisasi tersebut. Dalam hal ini mencakup sikap dan perilaku yang menunjukkan tanggung jawab dalam menjalankan tugas. Seperti itu ya. Pentingnya disiplin kerja. Yang pertama itu, mengapa penting? Untuk menciptakan lingkungan kerja yang produktif. Disiplin memastikan karyawan fokus dan efisien, sehingga meningkatkan produktivitas secara keseluruhan. Lalu ada mengurangi konflik di tempat kerja. Dengan adanya aturan yang jelas, disiplin membantu menghindari kesalahpahaman dan konflik antara karyawan. Mengurangi konflik di tempat kerja. Dengan adanya aturan yang jelas, disiplin membantu menghindari kesalahpahaman dan konflik antar karyawan. Lalu ada metode penegakan disiplin. Yang pertama ada kebijakan, maksudnya yang pertama itu ada kebijakan kehadiran. Menetapkan aturan kehadiran yang ketat
untuk menjaga kedisiplinan supaya tidak ada terlambat pada karyawan seperti itu, atau ada kelalaian atau ya berbagai macam kendala dalam pekerjaan. Lalu ada sistem penghargaan dan sanksi. Menerapkan penghargaan bagi karyawan yang menunjukkan disiplin tinggi. Contohnya itu penghargaannya seperti bonus atau pengakuan publik, lalu serta sanksi bagi yang melanggar. Dengan menerapkan sistem penghargaan ini, Mixu berupaya mendorong karyawan untuk berkomitmen pada disiplin kerja sehingga menciptakan budaya kerja yang positif, seperti itu ya. Lalu selanjutnya kita akan membahas kompensasi. Kompensasi yaitu imbalan yang diterima karyawan dari perusahaan sebagai balas jasa atas kontribusi dan pekerjaan mereka. Terdapat dua jenis kompensasi, yaitu yang pertama adalah finansial, gaji, bonus, dan tunjangan. Serta ada non finansial juga, yaitu ada pengakuan serta lingkungan kerja yang baik. Kompensasi ini meliputi memotivasi karyawan, meningkatkan kepuasan dan mempertahankan talenta berkualitas. Kriteria dalam menentukan kompensasi mencakup biaya hidup, standar industri, dan kemampuan perusahaan. Pemberian kompensasi yang tepat dapat meningkatkan loyalitas dan produktivitas karyawan. Sebentar. Lalu ada penjelasan lain tentang kompensasi. Kompensasi adalah imbalan yang diberikan kepada karyawan sebagai penghargaan atas jasa dan kontribusi mereka terhadap perusahaan. Ini mencakup berbagai bentuk, baik finansial maupun non finansial, seperti gaji, tunjangan, bonus, dan manfaat lainnya. Kompensasi dibagi menjadi dua kategori. Kompensasi dibagi menjadi dua kategori utama. Yang pertama itu ada kompensasi langsung yang mencakup gaji dan insentif, dan yang kedua itu ada kompensasi tidak langsung, yaitu mencakup tunjangan kesehatan, asuransi, dan fasilitas lainnya. Saya ulangi ya. Kompensasi dibagi menjadi dua kategori utama. Yang pertama adalah kompensasi langsung yang mencakup gaji dan insentif. Serta yang kedua itu ada kompensasi tidak langsung yang mencakup tunjangan kesehatan, asuransi, dan fasilitas lainnya.
Lalu ada tujuan kompensasi. Tujuan kompensasi adalah untuk memotivasi karyawan, mempertahankan talenta, dan menciptakan lingkungan kerja yang kompetitif. Di Mixu Indonesia sendiri, yaitu khususnya cabang Mixu Caman, kompensasi itu adalah imbalan yang diberikan kepada karyawan sebagai balas jasa atas pekerjaan mereka. Ini mencakup beberapa jenis, antara lain yaitu yang pertama ada gaji. Pembayaran bulanan yang bervariasi tergantung posisi. Saya ulangi ya. Gaji. Pembayaran bulanan yang bervariasi tergantung pada posisi. Dengan ini rata-rata gaji karyawan berkisar antara Rp1.600.000 hingga Rp3.500.000 per bulan, tergantung pada jabatan dan lokasi. Seperti itu. Nah, yang kedua ada tunjangan. Tunjangan sendiri yaitu ada imbalan tambahan seperti tunjangan makan dan fasilitas pinjaman untuk membantu karyawan dalam keadaan mendesak. Lalu yang kedua ada bonus, yaitu insentif yang diberikan berdasarkan pencapaian target berkisar antara Rp500.000 hingga Rp1.000.000 per bulan. Pentingnya kompensasi yang adil meningkatkan motivasi dan kepuasan karyawan. Kompensasi yang adil memotivasi karyawan untuk bekerja lebih baik dan merasa dihargai. Mengurangi turnover. Karyawan cenderung bertahan lebih lama jika merasa kompensasinya kompetitif. Lalu melakukan survei pasar untuk memastikan kompensasi yang kompetitif dan menawarkan tunjangan tambahan seperti kesehatan atau pendidikan untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan, seperti itu. Setelah itu ada pembahasan selanjutnya, yaitu kepuasan karyawan. Kepuasan karyawan adalah perasaan positif atau negatif yang dialami individu terkait pekerjaan mereka. Ini mencakup penilaian, Ini mencakup penilaian terhadap berbagai aspek pekerjaan seperti tugas, lingkungan kerja, dan imbalan yang diterima. Menurut Robbins 2015, kepuasan kerja adalah sikap umum yang menunjukkan perbedaan antara penghargaan yang diterima dan yang seharusnya didapatkan. Menurut Locke menambahkan bahwa kepuasan kerja adalah tingkat emosi positif yang dirasakan individu Kepuasan karyawan berdampak
pada moral, motivasi, dan produktivitas, serta berkontribusi pada retensi dan citra perusahaan. Definisi dan teori dari kepuasan karyawan. Definisi menurut Robbins 2015, yaitu kepuasan kerja adalah sikap umum terhadap pekerjaan yang menunjukkan perbedaan antara penghargaan yang diterima dan yang seharusnya didapatkan. Menurut Locke 2015 menambahkan bahwa kepuasan kerja adalah tingkat emosi positif yang dirasakan individu. Lalu ada teori. Beberapa teori menjelaskan kepuasan kerja seperti teori dua faktor Herzberg yang membedakan antara faktor motivasi dan faktor hygiene dalam mempengaruhi kepuasan. Indikator kepuasan karyawan. Kepuasan karyawan dapat diukur dari beberapa indikator, antara lain moral dan disiplin. Karyawan yang puas cenderung menunjukkan moral kerja yang tinggi dan disiplin yang baik. Motivasi dan produktivitas. Rasa puas berkontribusi pada peningkatan motivasi dan produktivitas kerja. Retensi karyawan. Tingkat kepuasan yang tinggi mengurangi angka turnover karyawan. Faktor-faktor yang mempengaruhi. Yang pertama ada lingkungan kerja. Suasana kerja yang positif dapat meningkatkan kepuasan. Yang kedua ada penghargaan dan imbalan. Kesesuaian antara imbalan dengan harapan karyawan sangat mempengaruhi kepuasan. Lalu ada kesempatan pengembangan. Adanya peluang untuk mengembangkan karir dapat meningkatkan rasa puas. Selanjutnya ada manfaat kepuasan karyawan. Kepuasan karyawan berdampak positif pada perusahaan seperti peningkatan produktivitas. Karyawan yang puas cenderung lebih produktif. Lalu mengurangi absensi. Tingkat absensi yang lebih rendah terjadi antara karyawan yang merasa puas. Lalu ada citra perusahaan. Perusahaan dengan tingkat kepuasan karyawan yang tinggi seringkali memiliki citra yang baik di mata publik. Kepuasan karyawan merupakan elemen penting bagi manajemen sumber daya manusia, berkontribusi pada kesuksesan organisasi secara keseluruhan. Kepuasan karyawan di Mix Indonesia, khususnya pada cabang Mix Ucaman, merujuk pada tingkat kepuasan yang dirasakan karyawan terhadap pekerjaan mereka, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Beberapa faktor utama yang mempengaruhi kepuasan karyawan meliputi kompensasi, imbalan yang adil dan kompetitif, termasuk gaji, tunjangan, dan bonus, berkontribusi signifikan terhadap kepuasan kerja. Karyawan yang merasa dihargai cenderung lebih puas dengan pekerjaan mereka. Lalu ada pelatihan. Program pelatihan yang efektif meningkatkan keterampilan dan pengetahuan karyawan, membuat mereka merasa lebih percaya diri dan mampu dalam menjalankan tugas. Disiplin kerja. Disiplin kerja dalam organisasi menciptakan lingkungan kerja yang teratur dan produktif, yang dapat meningkatkan kepuasan karyawan. Hubungan antara pelatihan, disiplin, dan kompensasi dengan kepuasan karyawan. Ketiga aspek ini saling berhubungan.
Pelatihan yang baik meningkatkan keterampilan karyawan, sedangkan disiplin kerja menciptakan suasana kerja yang positif. Kompensasi yang adil mendorong motivasi dan loyalitas. Ketiga elemen ini diterapkan secara efektif. Mereka berkontribusi pada peningkatan kepuasan karyawan secara keseluruhan. Kesimpulan mengenai Mixu Indonesia, khususnya pada cabang Mixu Caman, menunjukkan bahwa perhatian terhadap aspek-aspek pelatihan, disiplin kerja, kompensasi, dan kepuasan karyawan sangat penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang positif. Poin-poin utama meliputi pelatihan yang efektif, meningkatkan keterampilan karyawan dan kepercayaan diri, lalu disiplin kerja yang menciptakan suasana kerja yang teratur dan produktif, mengurangi konflik juga, lalu ada kompensasi yang adil dan kompetitif, berkontribusi pada motivasi dan kepuasan karyawan serta mengurangi turnover. Sinergi antara ketiga aspek ini dapat meningkatkan kepuasan kerja secara keseluruhan. Yang penting untuk keberhasilan operasional Mixu Indonesia, khususnya pada Mixu Caman, dengan fokus pada faktor-faktor ini, Mixu Caman dapat membangun budaya kerja yang positif dan meningkatkan kinerja karyawan, seperti itu. Baik, sekian dari penelitian yang saya lakukan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua yang menonton. Saya akhiri.